Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferdika Agung Syaputra, nomor absen 15, kelas 10 MIPA 2, SMAN 1 Kesamben. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin PPKN, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia dan macam-macam pembagian kekuasaan. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar. Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dasar, termasuk setiap pelanggarnya. Federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Montesquieu, yaitu penyempurnaan pendapat John Locke, yaitu legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar. Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dasar, dan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dasar. Nah, di situ kita itu konsep pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di negara Indonesia dibagi menjadi dua nih, horizontal dan vertikal. Horizontal dan vertikal. Nah, kita akan menjelaskan tentang horizontal dulu nih. Horizontal dibagi menjadi 6, yaitu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dasar dan menyelenggarakan pemerintah negara. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kita harus menegakkan keadilan, teman-teman. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945. Dan yang kelima ini adalah kekuasaan eksaminatif, adalah kekuasaan berhubungan dengan keuangan negara. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang 6 nih, teman-teman. Terakhir, Bang. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter tugasnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi kita sudah membahas tentang yang horizontal ya, teman. Nah, teman-teman, tadi kan udah saya jelaskan tentang pembagian secara horizontal, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian secara vertikal. Pembagian secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasar tingkatan pemerintahan, diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Dan sekarang, poin kedua, yaitu macam-macam pembagian kekuasaan di Indonesia. Di Indonesia sendiri mempunyai macam-macam pembagian kekuasaan, meliputi kekuasaan konstitutif, yaitu bisa disebut MPR. Kekuasaan eksekutif bisa disebut presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, bisa disebut seperti itu ya. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif, yang bisa disebut BPK. Kekuasaan moneter, yang keenam nih, terakhir, yang bisa disebut. Nah, teman-teman, itu tadi dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya.
Mohon maaf, dimaklumi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di-share juga ya. Terima kasih.